Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya Rizka Amelia Yasmin akan mempresentasikan mengenai analisis tujuan keuangan saya baik dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Setelah melakukan pengukuran risiko melalui kuesioner yang sudah saya isi sebelumnya, saya termasuk dalam investor yang memiliki kategori risk balance, di mana saya memiliki toleransi risiko yang moderat dalam berinvestasi. Saya masih sangat berhati-hati tetapi tetap terbuka terhadap adanya risiko yang ada, namun dalam batas tertentu, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Oleh karena itu, saya memiliki strategi investasi dengan terfokus pada kombinasi instrumen investasi yang memberikan imbal hasil optimal dengan tingkat risiko yang masih dapat saya toleransi. Rencana jangka pendek saya dalam 1 tahun ke depan adalah fokus pada membayar biaya kuliah dan memulai mempelajari investasi pertama saya melalui logam mulia. Dana yang saya butuhkan kurang lebih Rp25 juta dengan strategi investasi menggunakan tabungan di bank konvensional dan logam mulia. Expected return yang saya harapkan pada tabungan saya perkiraan 1-2% per tahun, untuk logam mulia sendiri 6-10% per tahun. Namun untuk logam mulia ini tidak akan saya cairkan dalam jangka waktu dekat ini. Selanjutnya, untuk rencana jangka menengah saya dalam 1-3 tahun ke depan, saya memiliki 2 tujuan utama, yaitu untuk biaya menikah dan membuka cabang baru untuk usaha grosir saya. Dana yang saya butuhkan kurang lebih Rp250 juta dengan strategi investasi menggunakan reksadana pendapatan tetap di Mandiri dan obligasi retail Indonesia. Expected return yang saya harapkan pada reksadana pendapat tetap perkiraan 6-8% per tahun dan untuk obligasi perkiraan 5-7% per tahun. Selanjutnya, untuk rencana jangka panjang saya setelah 3 tahun ke depan, saya berencana membeli rumah dan mobil. Untuk dana yang saya butuhkan kurang lebih Rp1.250 juta dengan strategi investasi menggunakan saham di perusahaan blue chip dan investasi properti. Expected return yang saya harapkan pada saham blue chip perkiraan 10-15% per tahun dan untuk properti perkiraan 8-2% per tahun. Untuk properti ini memiliki stabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan saham, namun kurang liquid dan memerlukan biaya tambahan pada pajak dan pemeliharaannya. Sebagai bentuk untuk mengurangi risiko, saya juga akan mempertimbangkan diversifikasi ke real estate investment trust agar lebih liquid. Dengan profil risiko risk balance, saya memilih instrumen investasi yang memberikan keseimbangan antara risiko dan imbal hasil. Untuk jangka pendek, saya akan menggunakan tabungan untuk kebutuhan mendesak dan emas sebagai sarana pembelajaran investasi. Dan untuk jangka menengah, saya berinvestasi di reksadana pendapatan tetap dan obligasi. Sementara itu, untuk jangka panjang, saya mengalokasikan dana ke saham blue chip dan properti dengan mempertimbangkan real estate investment trust untuk likuiditas tambahan. Dengan niat dan kedisiplinan dalam menyisihkan dana setiap bulannya, dan berinvestasi dengan strategi yang tepat, serta mempertimbangkan nilai waktu dari uang, saya optimis dapat mencapai tujuan keuangan yang telah direncanakan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.